Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya buat teman-teman BOS yang pada kesempatan ini kita ditakdirkan dalam pertemuan yang sangat penting dan sangat bermanfaat ini pada kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan berusaha sektor ketenaga nukliran. Saya mengucapkan terima kasih kami semua dari Bupeten kepada Kementerian Investasi BKPM yang telah memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan melalui sosialisasi kegiatan ini terkait dengan pelayanan perizinan berusaha di Badan Pengawas Tenaga Nuklir dapat berjalan lebih efektif, lebih efisien. Izinkan pada pertemuan ini saya didampingi oleh beberapa rekan-rekan Bapeten yang nanti juga barangkali nanti akan membantu saya dalam sesi tanya jawab, karena lingkup dari aspek ketenaga nukliran ini sangat luas. Jadi tidak hanya pada satu sisi aspek penggunaan di bidang industri, tetapi juga banyak digunakan di berbagai bidang kesehatan maupun di bidang energi, dan juga termasuk berbagai aktivitas-aktivitas lain, dan termasuk dalam hal ini juga aspek pendukung ketenaga nukliran. Nanti kami akan jelaskan secara rinci pelayanan-pelayanan apa saja yang dilaksanakan di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Saya akan memulai presentasi saya dari amanat yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden kita, di mana beliau sangat menaruh perhatian sekali dari aspek isu-isu kemudahan berusaha, simplifikasi berbagai persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan izin, termasuk juga bagaimana kemudahan dari proses-proses berjalan, sehingga Bapeten salah satu lembaga yang diamanatkan untuk memberikan pelayanan perizinan ini juga telah mendukung amanat Bapak Presiden dengan telah menyelenggarakan proses-proses pelayanan perizinan secara cepat, secara simpel melalui amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian dirinci lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Dan amanat Bapak Presiden inilah yang menjadi perhatian bagi Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk benar-benar komit, untuk benar-benar konsisten di dalam menjalankan amanat-amanat dari proses-proses pelayanan perizinan ini. Saya akan memulai aspek terkait dengan aspek perizinan ini dari aspek landasan hukum pelayanan dari perizinan pemanfaatan tenaga nuklir, yaitu ada dua sumber peraturan perundang-undangan di level undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97 tentang ketenaga nukliran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Saya akan langsung saja ke bagian aspek landasan hukum dari pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir, yaitu landasan hukum dari pelaksanaan pelayanan ini didasarkan oleh dua undang-undang yang secara khusus mengatur tentang aspek perizinan maupun pengawasan ketenaga nukliran ya secara lebih luas. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97 tentang ketenaga nukliran, dan di mana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97 ini dari substansi berkaitan dengan aspek perizinan dan juga aspek pengawasannya khusus bagi pelaku usaha telah diamandemen dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian teman-teman BOS, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020,
maka telah diterbitkan satu peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan inilah yang menjadi landasan bagi kita bagaimana pelaksanaan dari pelayanan perizinan, yang salah satunya berkaitan dengan aspek pelayanan perizinan sektor ketenaga nukliran. Dan dengan amanat PP nomor 5 tahun 2021, kemudian di Bapeten telah menerbitkan beberapa peraturan lebih lanjut, lebih merinci berkaitan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PP nomor 5 tahun 2021 ini, yaitu di antaranya Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor ketenaga nukliran. Kemudian di awal tahun ini, Bapeten telah juga menerbitkan peraturan yang sangat penting dari sisi tata laksana pelaksanaan perizinan, yaitu Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang penata laksanaan perizinan berusaha berbasis risiko sektor ketenaga nukliran. Dan selanjutnya kita juga melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia juga telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 137 di tahun 2021, yaitu berkaitan dengan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Inilah ketentuan peraturan perundang-undangan, teman-teman BOS, yang menjadi rujukan utama bagi pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir. Meskipun demikian, teman-teman BOS, tidak hanya sebatas regulasi ini, tetapi beberapa regulasi-regulasi lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan yang sangat sempit ini juga digunakan sebagai landasan-landasan bagaimana pelaksanaan pelayanan perizinan dilaksanakan. Selain itu, teman-teman BOS, kita juga dalam pelaksanaan dari layanan perizinan ini, kita juga telah menerbitkan beberapa surat edaran, di mana surat edaran ini pada prinsipnya memberikan berbagai kemudahan-kemudahan dalam aspek pelayanan perizinan, karena memang kami menangkap bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan baru dalam proses pelayanan perizinan, ini tentu saja akan memerlukan proses transisi yang tidak berdampak ataupun tidak menyulitkan pelaku-pelaku usaha dalam menyesuaikan diri dengan ketentuan ini. Sehingga Bapeten telah menerbitkan beberapa surat edaran, yang salah satu diantaranya adalah surat edaran Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor 0058 tahun 2022. Ini mengenai pelayanan perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion dan juga berkaitan dengan perizinan petugas fasilitas radiasi. Di samping itu juga Bapak Ibu sekalian, peraturan-peraturan terkait baik yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dari Peraturan Menteri Kesehatan juga menjadi acuan bagi kita dalam melaksanakan pelayanan perizinan di Bapeten, karena adanya beberapa pelayanan perizinan ini memang saling terintegrasi, saling berhubungan satu sama lain dengan berbagai kepentingan dari kementerian atau lembaga-lembaga lain. Saya selanjutnya akan memperkenalkan Bapak Ibu sekalian aspek pelayanan perizinan pada sektor ketenaga nukliran ini sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Ini terdiri atas 4 subsektor. Pertama adalah pemanfaatan sumber radiasi pengion,
Yang kedua terkait dengan perizinan instalasi nuklir dan bahan nuklir. Yang ketiga terkait dengan pertambangan bahan galian nuklir. Dan terakhir terkait dengan pendukung sektor ketenaga nukliran. Pendukung sektor ketenaga nukliran yang dimaksud ini mencakup berkaitan dengan layanan perizinan untuk lembaga-lembaga uji ketenaga nukliran dan juga lembaga pelatihan ketenaga nukliran. Jadi ini masuk dalam subsektor pendukung sektor ketenaga nukliran. Dan sebagai ilustrasi Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pelayanan perizinan dan termasuk juga pengawasannya di Bapeten, saya dapat mengilustrasikan di sini berkaitan dengan pemanfaatan sumber radiasi penyion bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97 dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pada intinya bahwa pengawasan atau perizinan pemanfaatan sumber radiasi penyion ataupun ketenaga nukliran ini merupakan sistem perizinan dan pengawasan dari sejak kelahirannya sumber radiasi penyion sampai berakhirnya pemanfaatan sumber radiasi penyion tersebut. Jadi bisa diilustrasikan sejak dari kegiatan importasi dan ataupun mungkin produksi, di mana proses ini merupakan awal kehadiran penggunaan sumber radiasi penyion dan dilanjutkan dengan kegiatan distribusi dalam konteks bahasa regulasi di bidang ketenaga nukliran kita sebut dengan istilah pengalihan, kemudian nanti diteruskan kepada pengguna dan bisa jadi berakhir pada step berikutnya terkait dengan pengelolaan limbah. Maka seluruh proses-proses ini dalam konteks ketenaga nukliran wajib memiliki izin dari pemerintah. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian tidak ada satu rantai pun dari siklus dari proses-proses ini yang diperkecualikan dari izin dari pemerintah. Dalam hal ini untuk perizinan ketenaga nukliran menjadi kewenangan di pemerintah pusat. Saya akan coba mengingatkan kembali apa yang dimaksudkan dengan pelaku usaha di sini, sebagaimana disebutkan di dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, kemudian juga diulang kembali dan dielaborasi pada Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021. Kita mendapatkan satu definisi dari apa yang dimaksudkan dengan pelaku usaha ini, yaitu orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu. Yang dalam hal ini termasuk juga di bidang tentu saja aspek sektor ketenaga nukliran. Dan sangat mudah Bapak Ibu sekalian untuk mengidentifikasi apakah teman-teman BOS termasuk sebagai dalam lingkup pelaku usaha atau mungkin non pelaku usaha. Ini bisa dilihat lebih lanjut di dalam Peraturan Badan Koordinasi Penamanan Modal Nomor 4 Tahun 2021. Di pasal 9 itu lebih mengelaborasi lagi, bahkan lebih menspesifikasi badan-badan usaha apa saja yang dikategorikan dalam kategori pelaku usaha. Di sini diantaranya di pasal 9, terutama di ayat 5 ini disampaikan di sini ada dalam bentuk PT, persekutuan komanditer, persekutuan firma, koperasi, yayasan. Dan khusus untuk poin yang poin I, yaitu badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, dapat dilihat di sini bisa saja termasuk dalam lingkup sebagai pelaku usaha, yang dimana lebih dirinci pada ayat 6, yaitu dapat berupa lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pengelola investasi, bank tanah, dan badan layanan umum. Ini perlu kami sampaikan teman-teman BOS karena banyak kegiatan-kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir dalam konteks ini adalah seperti pemanfaatan sumber radiasi penyion juga diselenggarakan berbagai institusi yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini atau oleh negara yang dalam konteks ini dalam bentuk badan layanan umum. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian dari definisi pelaku usaha ini dapat
menjelaskan siapa-siapa saja yang wajib melakukan proses pelayanan perizinan yang dilaksanakan melalui sistem terintegrasi, melalui online single submission, sehingga nanti dalam pelaksanaan usaha teman-teman bos semua tidak mengalami kesulitan dalam mengidentifikasinya. Saya ingin menampilkan beberapa informasi di sini juga, apa perbedaan dari sistem pelayanan perizinan kita sebelumnya ya dengan sistem perizinan yang saat ini sudah berjalan melalui sistem dua sistem yang elektronik yang kita miliki, yang telah kita miliki pada saat ini, yaitu sistem OSS dan sistem BALIS. BALIS ini adalah singkatan dari Bapeten Licensing and Inspection System, yang merupakan platform yang kita gunakan dalam pelayanan perizinan secara elektronik. Nah, yang paling penting dalam proses kita pada saat ini yaitu sistem pelayanan perizinan yang dimiliki oleh Bapeten saat ini telah terintegrasi dengan sistem OSS secara penuh. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, teman-teman bos, pada saat ini pelayanan perizinan yang dilaksanakan untuk pelaku usaha telah dilakukan secara terintegrasi melalui sistem OSS. Nanti saya akan sampaikan bagaimana mekanisme berjalannya proses ini, yaitu dengan telah menerapkan sistem pelayanan terintegrasi dan menggunakan single sign-on. Artinya dengan cukup masuk ke dalam sistem OSS secara langsung, layanan perizinan untuk di bidang ketenaga nukliran ini secara otomatis bisa dilanjutkan dalam sistem yang dikelola oleh Bapeten, yaitu di sistem BALIS online. Kemudian juga selain aspek integrasi ini yang telah menjadi perubahan yang telah kita lakukan, juga saat ini telah menyederhanakan berbagai persyaratan-persyaratan yang selama ini diterapkan di Bapeten, yaitu persyaratan-persyaratan di Bapeten hanya fokus pada persyaratan teknis saja. Yang sebelumnya, sebelum kita melakukan integrasi sistem ini, kita juga mewajibkan untuk menyampaikan beberapa data-data administratif dalam konteks istilah yang digunakan di Bapeten, seperti contohnya adalah akta pendirian badan usaha, NPWP. Maka dengan sistem integrasi ini, persyaratan-persyaratan ini tidak diperlukan lagi ketika pengajuan izin di Bapeten. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini juga sangat penting bagi teman-teman bos untuk ketahui, selama ini sistem perizinan di Bapeten menerapkan sistem perizinan berbasis pada sumber radiasi. Jadi seberapa banyak sumber radiasi yang digunakan, maka itu berbanding lurus dengan jumlah izin yang akan diterbitkan. Seandainya ada 5 sumber radiasi, maka izin yang akan terbit diperuntukkan untuk 5 ke sumber radiasi ini. Jadi ada 5 izin yang diterbitkan. Namun pada saat ini telah dilakukan proses penyederhanaan di mana jumlah sumber radiasi atau sumber radiasi berapapun jumlahnya, ya, berapapun jumlah sumber radiasi, selama sumber radiasi tersebut dalam kelompok kegiatan yang sama, maka izin yang diterbitkan hanya satu izin saja, dalam satu format satu izin saja. Jadi kita menerbitkan izin didasarkan kepada satu jenis kegiatan untuk satu fasilitas. Jadi tidak lagi menerapkan izin didasarkan kepada sumber radiasinya. Jadi ini tentu saja telah melakukan proses perubahan yang sangat signifikan di dalam proses penyederhanaan penerbitan surat izin. Kemudian juga teman-teman bos, yang juga ini menjadi hal yang sangat penting dalam perubahan kita, yaitu masa berlaku izin saat ini menjadi 5 tahun. Yang sebelumnya kita menerapkan sistem berlaku izin ini
ada yang 1 tahun, ya, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, berbeda-beda. Dan tentu saja bagi teman-teman BOS yang memiliki izin secara periodik harus diperpanjang per tahun, ini tentu saja akan memerlukan waktu, baru saja terbit sudah ada perlu pengajuan kembali dalam waktu yang sangat singkat. Namun pada saat ini teman-teman BOS tidak perlu mengkhawatirkan berkaitan dengan perpanjangan izin yang segera, karena dengan waktu masa berlaku izin yang sangat pendek, saat ini kita telah menerapkan masa berlaku izin dalam rentang sampai 5 tahun. Kemudian ini juga teman-teman BOS yang sangat juga penting di sini yang menjadi selama ini yang menjadi keluhan, yaitu masa evaluasi yang cukup panjang, yaitu ada yang paling pendek itu dalam sistem layanan perizinan kita itu paling lama itu 15 hari kerja, bahkan ada yang lebih lagi, ya. Maka pada saat ini kita telah melakukan proses pemotongan, ya, jumlah masa evaluasi yang lebih singkat. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut untuk berbagai jenis-jenis kegiatan dengan berapa waktu evaluasi yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan juga di dalam Peraturan Bapeten Nomor 1 Tahun 2022. Dan yang paling penting juga ada beberapa jenis kegiatan yang kita introduksi di dalam regulasi, di mana jenis kegiatan ini sangat diperlukan bagi teman-teman BOS sebagai pelaku usaha yang kebetulan memiliki sumber radiasi pengion yang dalam kondisi tidak digunakan, namun dalam kondisi hanya disimpan saja, yang selama ini Bapak Ibu teman-teman BOS, penyimpanan sementara ini tidak ada. Jadi selalu diarahkan dalam konteks penggunaan, kegiatan penggunaan, ya. Sehingga tentu saja dengan requirement yang lebih, dengan persyaratan yang lebih ketat, namun dengan mengintroduksi konsep penyimpanan sementara, maka sistem persyaratan-persyaratan tentu saja akan lebih sederhana. Untuk pelayanan perizinan sektor ketenaganuklieran, kita memiliki 2 bentuk perizinan melalui sistem OSS ini, yaitu perizinan berusaha KBLI atau perizinan berusaha klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau kita kenal dengan istilah PB-UMKU. Jadi inilah 2 jenis konsep pelayanan perizinan secara garis besarnya dalam sektor ketenaganuklieran. Kedua jenis izin ini ada di dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Saya akan sedikit merinci apa yang dimaksud dengan izin-izin KBLI ini. Pertama, ini dapat teman-teman lihat di dalam website online single submission dengan alamat www.oss.go.id, di mana di halaman pertama kita dapat melihat sebagaimana di layar. Layar ini langsung nanti Bapak Ibu dapat melihat tampilan berkaitan dengan informasi, ya. Jadi di sini ada menu informasi. Kalau menu informasi ini diklik, maka akan muncul beberapa submenu yang diantaranya di sini adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2020. Kemudian juga di sini ada berkaitan dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau PB-UMKU. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman BOS, ini dengan mengklik tergantung kebutuhan informasi yang kita perlukan,
jika kita pilih submenu klasifikasi kabel ini, maka akan muncul satu halaman, dan di sana halaman tersebut bisa dengan mengetikkan salah satu di antaranya sebagai contoh di sini nomor KBLI-nya, maka nanti akan dimunculkan nomor KBLI itu berkaitan dengan kegiatan apa saja. Di sini kami ambil contoh KBLI 46643, yaitu perdagangan besar zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Nah, di sini jika teman-teman BOS klik lebih lanjut, nanti akan diperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek pelayanan perizinan terkait dengan perdagangan besar zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Sebagai contoh seperti ini di KBLI untuk 46643, di mana ruang lingkup yang dicakup di dalam kabel ini diantaranya kegiatan pengalihan atau dalam bahasa umum kita kegiatan distribusi, ya, kemudian ekspor, import bahan nuklir termasuk bahan bakar nuklir dan atau bahan bakar nuklir bekas, juga ini dalam lingkup ini. Kemudian juga ada berkaitan dengan ekspor zat radioaktif, juga masuk dalam konteks nomor KBLI ini. Dan yang tampil di layar ini ada dua ruang lingkup. Sebenarnya ada beberapa ruang lingkup yang nanti teman-teman BOS bisa langsung lihat langsung ya di halaman OSS. Untuk selanjutnya berkaitan dengan perizinan berusaha PB Umku, ini juga sebagaimana disampaikan tadi di layar atau di halaman OSS. Itu bisa langsung ke bagian informasi, submenu informasi. Di sana ada berkaitan dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, yaitu atau PB Umku. Jika dipilih submenu tersebut, nanti akan masuk ke halaman yang menampilkan berbagai bidang-bidang perizinan berusaha untuk PB Umku. Dan salah satu di antaranya di sini dapat dilihat, yaitu pada sektor ketenaga nukliran. Yang kebetulan di sini ketika saya screenshot, saya ambil yang ada paling bawah di sini, ada di bidang ketenaga nukliran. Dan kalau diklik menu ketenaga nukliran ini, nanti akan ditampilkan berbagai jenis-jenis kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori Umku. Ini ada sekitar 82 jenis kegiatan usaha untuk jenis Umku ini yang masuk pada sektor ketenaga nukliran. Yang diantaranya di sini dapat dilihat seperti izin penyimpanan zat radioaktif, kemudian juga ada izin penggunaan untuk peralatan pengukuran yang menggunakan sumber radiasi pengion. Dan bagaimana berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan untuk mendapatkan izin tersebut, ini bisa dilihat di dalam Peraturan Bapeten Nomor 3 Tahun 2021 yang dikhususkan di sini hanya persyaratan teknis saja, karena untuk persyaratan administratif telah tidak kita implementasikan lagi karena sudah menjadi bagian yang terintegrasi ketika teman-teman BOS mendaftarkan perusahaannya ataupun usahanya ke OSS sehingga mendapatkan nomor induk berusaha. Sehingga teman-teman BOS hanya cukup fokus pada aspek persyaratan teknis saja ketika untuk mendapatkan izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Persyaratan-persyaratan ini diantaranya di sini ya sebagai contoh pada aspek izin penggunaan sumber radiasi pengion, yaitu mencakup seperti data lokasi pemanfaatan sumber radiasi pengion, dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi, kemudian dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan sumber radiasi pengion, dokumen kajian keselamatan radiasi. Selanjutnya data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi di sini
berkaitan dengan petugas proteksi radiasi dan petugas lainnya yang menangani sumber radiasi pengion. Selanjutnya juga dibutuhkan dokumen kesesuaian mutu dari sumber radiasi pengion yang digunakan, dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi, dokumen bukti kepemilikan dari sumber radiasi tersebut, atau juga bukti penguasaan sumber radiasi pengion tersebut. Jadi inilah dokumen-dokumen yang mandatori atau wajib disampaikan pada saat pengajuan permohonan izin penggunaan sumber radiasi pengion. Tentu saja untuk seperti nantinya teman-teman BOS juga akan melakukan pembangunan, pengoperasian instalasi nuklir, juga memiliki persyaratan-persyaratan tertentu yang nanti juga bisa dilihat di dalam peraturan yang sama di PP nomor 5 tahun 2021 juga bisa dilihat, dan juga dirinci di dalam peraturan Bapeten nomor 3 tahun 2021. Ini hanya sebagai contoh saja, sebagai ilustrasi berkaitan dengan persyaratan-persyaratan teknis yang wajib disampaikan. Nah, berkaitan dengan izin ini, jadi kita menggunakan layanan sistem terintegrasi secara elektronik, di mana di level layanan di Bapeten kita menggunakan platform atau sistem manajemen informasi, yaitu yang kita kenal dengan BALIS. BALIS ini, sebagai kami sebutkan tadi, adalah singkatan dari Bapeten Licensing and Inspection System. Inilah platform layanan secara elektronik yang telah dikembangkan oleh Bapeten dan telah kita gunakan sejak tahun 2016 secara elektronik dalam pelayanan perizinan di bidang ketenaga nukliran. Dan BALIS ini dengan sesuai dengan yang kami sampaikan tadi telah terintegrasi dengan OSS. Dengan integrasi ini cukup dengan menggunakan akun OSS, secara proses nanti akan proses berlanjut di BALIS secara otomatis. Ya, sepanjang tentu saja akun dari pelaku usaha ini telah terdaftar di BALIS sebelumnya, sehingga nanti ketika pengajuan proses di OSS bisa dilakukan secara otomatis dan berkesinambungan yang kita sebut dengan sistem single sign-on. Namun kami juga melayani, sebagai informasi saja bagi teman-teman BOS, kita juga melakukan proses pelayanan izin penggunaan radiasi atau izin dalam aspek ketenaga nukliran bagi non-pelaku usaha. Bagi non-pelaku usaha tentu saja tidak perlu melalui OSS, cukup langsung ke sistem yang dikelola oleh Bapeten, yaitu sistem BALIS ini. Sehingga di dalam dengan terintegrasinya ini, maka sebenarnya dalam aspek produk, ya, produk izin yang dikeluarkan, ini ada dua jenis produk yang akan terbit secara otomatis, yaitu pertama adalah produk izin yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, yang dimana izin ini adalah izin yang diterbitkan secara otomatis oleh online single submission yang ditandatangani oleh Bapak atau Bapak Menteri Investasi atau Kepala BKPM, yang juga didampingi ya dengan satu format ketetapan tata usaha negara dalam bentuk rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bapeten, yang ditandatangani oleh pimpinan Bapeten tergantung pada jenis-jenis kegiatan usaha yang dilakukan. Sehingga dua jenis kartun ini saling melengkapi. Sebenarnya adalah kartun yang diterbitkan oleh Bapeten merupakan bagian yang terintegrasi dengan diterbitkan oleh OSS, karena memang di OSS tidak menyebutkan, atau kartun yang diterbitkan di OSS tidak menyebutkan secara spesifik peralatan apa yang digunakan, ya, termasuk juga personil siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Namun ini disebutkan dalam kartun yang diterbitkan oleh Bapeten.
Sehingga kedua kartun ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Ini adalah proses besar dari proses bagaimana proses pelayanan perizinan dilakukan. Ini ada kita dari pemohon izin, ini dapat melakukan proses permohonan jika permohon izin ini dalam kategori pelaku usaha, maka proses permohonan izin dilakukan melalui OSS, melalui online single submission. Nanti disampaikan di situ pengajuan izinnya, kemudian proses permohonan izin ini akan terus dilanjutkan ke sistem Balis yang dikelola oleh Bapeten secara single sign on. Dan kemudian dengan telah masuknya nanti ke sistem Balis, di mana nanti di sistem Balis inilah pemohon menyampaikan berbagai jenis-jenis dokumen yang menjadi persyaratan izin untuk kegiatan-kegiatan yang dimohonkan. Setelah disampaikan permohonan izin secara lengkap, maka nanti selanjutnya akan dilakukan proses evaluasi ya secara bertahap melalui pertama dilakukan evaluasi oleh pihak evaluator, kemudian hasil evaluasi yang dilakukan oleh evaluator setelah selesai maka akan diperiksa oleh otorisator. Jika memang telah disetujui atau telah memenuhi syarat, maka nanti akan dilanjutkan kepada pihak pimpinan untuk dilakukan proses pengesahan apakah apakah jika memenuhi syarat ya. Jika nanti telah memenuhi syarat, pimpinan akan mengesahkan dan nanti akan dilanjutkan pemberitahuan biaya dari izin yang akan terbit. Nanti setelah pemberitahuan biaya disampaikan, maka pemohon akan melakukan proses pembayaran, dan setelah pembayaran dilakukan, secara otomatis draft ataupun draft kartun yang akan menjadi landasan penerbitan izin di OSS akan ditandatangani oleh pimpinan di Bapeten. Nanti itu tidak membutuhkan waktu yang lama, nanti akan saya sampaikan berapa waktu yang diperlukan. Dan setelah itu ditandatangani, maka secara otomatis, secara real time, akan terbit izin melalui sistem OSS. Ini adalah proses secara umum yang dilaksanakan dalam proses sistem yang terintegrasi antara OSS dan Balis Bapeten. Baik teman-teman bos, pasti ingin juga menanyakan sebenarnya berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pelayanan perizinan ini. Saya mengambil beberapa contoh kegiatan saja yang umum, ya paling banyak sering diajukan kepada Bapeten. Ini sebagai contoh adalah kegiatan import, ya import atau kegiatan pengalihan zat radioaktif. Ini dibutuhkan paling lama proses evaluasi ini dilakukan selama 10 hari kerja. Ya, 10 hari kerja. Dan sebagai contoh lain di sini juga, untuk contohnya di sini untuk import atau ekspor pembangkit radiasi pengion. Ini dibutuhkan 5 hari kerja saja, paling lama untuk masa evaluasi. Barangkali di antara teman-teman bos mungkin ada yang belum familiar dengan istilah-istilah ini. Kadang-kadang kita menggunakan istilah sumber radiasi pengion. Ini adalah istilah yang melingkupi baik bentuk sumber radiasi itu dalam bentuk zat radioaktif ataupun dalam bentuk pembangkit radiasi pengion. Pembangkit radiasi pengion ini contohnya adalah X-ray misalkan. Ini yang kita maksudkan dengan pembangkit radiasi pengion. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman bos akan melakukan proses import barang dalam bentuk pesawat sinar X contohnya, maka nanti silakan diajukan, maka nanti proses evaluasinya dibutuhkan maksimal 5 hari kerja, ya 5 hari kerja untuk kita evaluasi, dan setelah 5 hari kerja maka nanti akan disampaikan
hasil dari proses evaluasi tersebut. Nah, kalau misalnya memenuhi dari hasil evaluasi itu dinyatakan memenuhi, maka akan disampaikan ya otomatis untuk informasi perintah pembayarannya ya, perintah pembayaran, karena memang izin-izin yang diterbitkan ini ada biaya-biaya yang harus kita terapkan untuk penerbitan izin. Nah, ketika ini dibutuhkan waktu Bapak Ibu sekalian, teman-teman BOS, kita akan beri kesempatan bagi pelaku usaha, misalkan di sini ketika mengajukan import, kita evaluasi 5 hari, di hari kelima kita sampaikan hasilnya dinyatakan memenuhi syarat, maka sejak diterima notifikasi bahwa telah memenuhi syarat, kita beri waktu 30 hari kerja untuk melakukan proses pembayaran biaya izin. Jika 30 hari terlampaui, maka secara otomatis permohonan ini akan dinyatakan tidak berlaku lagi atau dinyatakan prosesnya terhenti. Jadi nanti kalau ketika di hari misalnya di hari ke-31 atau 32 baru teringat untuk melakukan pembayaran, ini tidak bisa dilakukan lagi, tetapi harus kembali mengajukan permohonan seperti awal semula ya, karena memang kita anggap waktu 30 hari kerja ini cukup panjang untuk memberi kesempatan kepada pemohon untuk bisa melakukan pembayaran biaya izin. Kemudian setelah pembayaran biaya izin dilaksanakan, maka nanti waktu penerbitan dari izinnya tidak lebih dari 3 hari kerja. Ya, ini sebagaimana kami sampaikan didasarkan oleh peraturan Bapeten nomor 1 tahun 2022. Tetapi teman-teman BOS, pada pelaksanaannya, implementasinya ya, sejak dilakukan pembayaran ya, sejak dilakukan pembayaran tidak lebih dari 1 hari kerja ini sudah terbit. Di hari yang sama itu sudah terbit. Ya, jadi karena sistemnya sudah dilakukan secara elektronik terintegrasi, maka sebenarnya dalam realitas 3 hari kerja ini tidak terlaksana sebenarnya, bahkan jauh lebih cepat sejak proses pembayaran dilakukan. Namun bagaimana kalau seandainya ya proses evaluasi ini ternyata menunjukkan adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi, maka pihak pemohon akan dinotifikasi agar melengkapi seluruh kekurangan-kekurangan persyaratan ataupun mungkin memperbaiki dokumen-dokumen persyaratan. Ya, notifikasi ini tidak lebih dari 3 hari kerja telah disampaikan kepada pihak pemohon. Dan pihak pemohon diharapkan tidak lebih dari 5 hari kerja ya, bisa melakukan perbaikan ataupun penyempurnaan atau melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman BOS bisa memeriksa atau membaca lebih lanjut ketentuan-ketentuan batas-batas waktu ini di dalam peraturan Bapeten nomor 1 tahun 2022. Nah, ini ada beberapa juga jenis kegiatan yang di mana jenis kegiatan ini termasuk pada kategori izin yang diberikan secara bertahap, ya, secara bertahap. Karena seperti contohnya di sini dapat kami sampaikan, contohnya adalah kegiatan untuk radioterapi yang dilaksanakan di rumah sakit misalkan ya. Izin yang diterbitkan ini diterbitkan berdasarkan tahapan dari kegiatan tersebut, dan kita mulai dari tahapan konstruksi terlebih dahulu. Ya, pada tahap konstruksi ini pelaku usaha wajib mengajukan izin konstruksi ya untuk pembangunan radioterapi, dan ini waktu penilaian ini tidak lebih dari 45 hari kerja. Izin akan dinyatakan memenuhi syarat atau tidak ya, karena memang untuk izin konstruksi ini diperlukan evaluasi
berkaitan dengan desain ya yang telah memenuhi standar-standar keselamatan dan keamanan penggunaan radiasinya. Dan setelah konstruksi selesai dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah mendapatkan izin operasi sehingga nanti bisa dilakukan kegiatan penggunaan. Dan untuk mendapatkan izin operasi ini tidak lebih dari 30 hari kerja ya untuk masa evaluasinya. Dan suatu saat barangkali kegiatan-kegiatan ini akan ditutup dengan berbagai alasan ya, barangkali tidak ingin melanjutkan kegiatan operasional dari fasilitas tersebut, maka juga ada tahapan decommissioning. Ini kita memerlukan izin decommissioning dan waktu penilaiannya juga tidak lebih dari 30 hari kerja. Dan untuk masa pembayaran biaya izin, jika telah dinyatakan memenuhi syarat, sama seperti tadi, tidak lebih dari 30 hari kerja ya. Pembayaran harus sudah dilakukan dan selanjutnya izin juga akan terbit ya. Sebagaimana proses penerbitan pada kegiatan-kegiatan yang disebutkan pada slide sebelumnya. Namun untuk perbaikan dokumen atau penyempurnaan dokumen, jika ternyata ada dokumen-dokumen yang belum memenuhi syarat, ada kekurangan-kekurangan, maka perbaikan dokumen diberikan waktu yang lebih panjang, tadi 5 hari kerja. Namun untuk kegiatan-kegiatan tertentu, karena memang ini adalah kegiatan-kegiatan yang relatif berisiko tinggi terhadap keselamatan personil, terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan, maka kita beri waktu yang lebih panjang, yaitu 20 hari kerja untuk penyempurnaan ataupun menambahkan ataupun memperbaiki ya dokumen-dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat tersebut. Ini adalah bentuk dari keputusan-keputusan atau format izin yang diterbitkan. Ini adalah izin dalam bentuk izin yang diterbitkan untuk kegiatan perekaman data dalam sumur pengeboran atau biasa kita kenal dengan istilah teknis well logging. Ini sebagai contoh saja, ini milik dari salah satu perusahaan ya untuk bergerak di bidang well logging. Namun ini adalah satu izin yang dikeluarkan oleh OSS, namun Bapeten juga mengeluarkan satu ketetapan tata usaha negara yang menjadi lampiran dari izin ini. Karena memang data-data teknis berkaitan dengan sumber radiasinya, personilnya tidak tercantum di dalam dokumen ini, sehingga kita nyatakan dalam dokumen lain yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Ini adalah dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan izin yang telah terbit di OSS tersebut. Kalau kita lihat di sini, contohnya di sini di lampiran satunya mencakup jenis sumber radiasi yang digunakan, seperti di sini dalam bentuk radionuklidanya tritium H3 dalam sifatnya gas dan dalam bentuk terbungkus. Ini contohnya, dan di mana lokasi penggunaannya juga di state di dalam dokumen ini. Dan juga di lampiran 2 ini juga ditampilkan data-data petugas yang terlibat, baik petugas proteksi radiasi, petugas keamanan ya berkaitan dengan zat radioaktif, termasuk juga petugas-petugas lain yang menghandling sumber tersebut. Dalam konteks seperti kegiatan well logging ini ada beberapa petugas yang dengan keahlian-keahlian tertentu, termasuk juga data alat ukur di state di dalam dokumen ini. Dan terakhir pada lampiran 3 kita juga mencantumkan beberapa ketentuan dan kondisi yang menjadi reminder atau pengingat bagi pelaku usaha untuk melakukan berbagai kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kami sebutkan di sini ada 8 poin penting yang sebenarnya dalam regulasi telah dinyatakan, tetapi sebagai pengingat ya bagi pelaku usaha kami tampilkan juga di dalam lampiran 3 ini. Dan poin-poin dalam lampiran 3 ini tentu saja bisa ditambah ya. Ada poin ke-9, ke-10.
itu bergantung kepada kasus-kasus spesifik bagi pelaku usaha yang perlu kami cantumkan di sini sebagai pengingat dari kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan berkaitan dengan aspek keselamatan dan keamanan. Nah, ini adalah saya teman-teman bos, sebagian besar ya dari pelaku usaha sebenarnya telah familiar dengan proses-proses perizinan ini, namun izin yang diterbitkan selama ini tentu saja tidak didasarkan pada sistem yang baru ini. Nah, tentu saja akan bertanya-tanya, apakah izin-izin yang diterbitkan ya pada sistem yang lama ini masih berlaku atau tidak? Atau kami harus segera menyesuaikan dengan sistem izin-izin dalam sistem baru ini? Sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, seluruh izin-izin yang terbit di dalam sistem lama, ya bukan di sistem OSS sebelumnya, itu dinyatakan tetap berlaku, ya, tetap berlaku sepanjang memang dalam rentang tercantum dalam izin tersebut memang masih dinyatakan dalam rentang waktu yang berlaku. Jadi misalkan izin terbit di tahun 2018, 2020 misalkan, dan berlaku sampai 2023, ya, maka izin-izin tersebut tetap berlaku, ya, tetap berlaku karena memang tercantum dalam izin tersebut sampai 2023. Jadi izin-izin yang masih berlaku ini tidak harus segera disesuaikan dengan sistem baru ini karena memang izin itu tetap masih berlaku. Namun jika izin itu telah habis masa berlakunya atau akan melakukan berbagai perubahan-perubahan, maka teman-teman bos, pelaku usaha wajib melakukan proses permohonan perubahan ataupun perpanjangan melalui sistem OSS dengan mekanisme seperti pengajuan izin baru. Ya, saya ilustrasikan di sini, misalkan ada 3 izin dengan sistem yang lama, kemudian 1 izin telah habis masa berlakunya, maka nanti bisa diajukan permohonan izinnya nanti melalui OSS, maka nanti izin dengan sistem baru lewat OSS ini akan terbit, ya, akan terbit. Namun ada 2 izin lagi, misalkan di sini masih berlaku, tidak perlu buru-buru, biarkan saja dengan status sebagaimana izin yang telah terbit. Namun nanti jika kenapa 3 ini ya saya tadi terlewatkan, karena memang dulunya setiap izin-izin terbit ini didasarkan pada sumber radiasinya. Jadi kalau ada 3 sumber radiasi, maka ada 3 izin. Ya. Maka izin berikutnya, ya kalau ada yang habis, maka bisa diperpanjang dengan melakukan perubahan ya terhadap izin yang terbit dengan sistem baru. Yang tujuannya adalah untuk mencantumkan sumber radiasi yang tercantum dalam izin yang lama. Sehingga bisa dikatakan yang izin kedua itu akan dimasukkan ke dalam izin dalam sistem baru yang dilakukan melalui OSS, ya. Kemudian berikutnya juga demikian, sehingga nantinya sebagaimana kami sebutkan di awal, untuk izin terbit sesuai dengan jumlah sumber radiasi, maka akhirnya akan cukup 1 izin saja berapapun jumlah sumber radiasinya, sesuai asalkan sumber radiasi tersebut dalam satu jenis kegiatan yang sama. Jadi simplifikasi dari banyak izin yang diterbitkan karena didasarkan sumber radiasi, ya jumlah sumber radiasi menjadi cukup 1 izin saja karena masih dalam satu skop kegiatan yang sama. Dan juga demikian dalam konteks misalkan pelaku usaha masih memiliki 3 jenis izin, ya ada 3, karena ini kebetulan ada 3 sumber radiasi, tentu saja punya 3 izin, maka jika ada saat ini
sumber radiasi yang baru, ada satu sumber radiasi yang baru, dapat diajukan izinnya dengan sistem OSS, dengan nanti terbit izin sistem OSS. Yang lama, yang izin yang masih berlaku 3 ini biarkan saja, karena masih berlaku, tidak perlu buru-buru untuk di transfer ke izin sistem baru, mengingat izin ini tentu saja ada biaya ya setiap penerbitan izin, karena ada beberapa pelaku usaha tentu saja tidak ingin buru-buru melakukan proses penyatuan segera, karena jika dijumlahkan izin yang harus disatukan, ini tentu saja memerlukan biaya yang bisa jadi cukup signifikan bagi pemohon. Jadi biarkan saja untuk izin-izin yang masih berlaku tersebut. Namun nanti sebagaimana disebutkan tadi, izin berikutnya yang sudah habis nanti akan digabung ya sesuai dengan waktu dari izin tersebut kapan habisnya. Secara alamiah nanti akan muncul satu izin saja. Nah, untuk terkait dengan pengajuan izin sektor ketenaga nukliran sangat mudah ya, hanya tinggal menyampaikan masuk ke halaman website OSS GeoID, kemudian pilih menu masuk ya, tinggal pilih menu masuk di sana. Dengan memilih menu masuk, nanti akan kita dialihkan ke halaman berikutnya, di mana kita diminta untuk memasukkan username, password, serta CAPTCHA yang sesuai dengan yang muncul di halaman tersebut ya. Dan bila belum memiliki username atau password, tentu saja dapat kita request, dimohonkan untuk permohonan mendapatkan username dan password. Tinggal diikuti saja langkah-langkah ini, dengan mudah nanti akan mendapatkan username dan password. Dan kalau kita sudah memiliki password tadi ya, dengan masuk, nanti akan masuk ke halaman berikutnya, seperti yang tercantum dalam layar ini. Tentu saja nanti teman-teman BOS nanti bisa memeriksa NIB yang terbit ya, apakah sudah mencantumkan jenis ataupun nomor KBLI ya, yang menjadi syarat dari izin yang diajukan nantinya. Jadi kalau seandainya sudah tercantum dalam nomor induk perusahaan, dokumen nomor induk perusahaan, KBLI yang menjadi syarat bagi nanti permohonan izin, misalnya untuk UMKU di sini, untuk menunjang kegiatan usaha, maka bisa nanti dilanjutkan permohonannya lewat menu PB UMKU. Ya, jadi sebenarnya dari tampilan-tampilan ini sangat mudah menggait teman-teman sekalian untuk bisa memproses permohonan izin. Nah, saya asumsikan tadi NIB-nya memang sudah mencantumkan jenis KBLI yang sesuai, maka nanti dengan memilih sub menu PB UMKU nanti akan masuk ke permohonan. Nah, di situ ada menu berikutnya yang akan tampil mengenai permohonan baru. Dan setelah masuk ke permohonan baru, nanti di sini akan tampil beberapa form ya yang perlu wajib diisi. Pertama ada tentu saja memeriksa ya KBLI yang menjadi payung dari perizinan UMKU-nya ini sudah sesuai atau tidak. Karena kalau belum memiliki KBLI tersebut belum tercantum dalam nomor induk perusahaan, maka harus diajukan untuk agar kegiatan usahanya mencakup tentu saja kepada kegiatan nomor KBLI tersebut. Dan juga terkait dengan lokasi usahanya juga diberikan data-datanya di sini. Nah, setelah ini semua terisi atau terinformasikan, maka dapat diproses lebih lanjut. Dan di sini nanti baru dimasukkan jenis-jenis izin UMKU yang mana yang diperlukan bagi pelaku usaha tersebut atau teman-teman BOS maksudkan.
Dan ini tinggal diikuti saja ya proses-prosesnya. Dan selanjutnya nanti jika sudah selesai semuanya, nanti permohonan ini bisa dilanjutkan atau diklik ya untuk pemenuhan terhadap persyaratan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha tersebut. Jadi kalau sudah dimasukkan data-datanya, jenis UMKU-nya apa, jenis kegiatan usahanya apa, termasuk juga tadi mengenai lokasi usahanya di mana, semua proses itu berjalan, kemudian baru pada berikutnya adalah dalam proses untuk mensubmit dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, ketika mensubmit dokumen-dokumen diperlukan ini, itu akan ketika diklik ya bagian untuk mensubmit ini, secara otomatis prosesnya akan langsung diarahkan ke sistem Balis online ya yang dikelola oleh Bapeten secara otomatis. Dan sistem ini secara single sign on, tidak melakukan proses ini sepanjang data-data sudah tersinkronisasi ya antara data di Balis dengan data di OSS. Dan proses berikutnya mudah dilakukan ya dengan tinggal mengikuti menu-menu yang ada, karena menu-menu ini sebenarnya sudah kita desain sedemikian rupa untuk mudah dipahami ya berbagai pelaku usaha. Di antaranya di sini adalah memilih menu permohonan OSS ya, kita di sini akan bisa dilihat permohonan yang disampaikan melalui OSS muncul di halaman yang ada di Balis Online 2.5. Dan selanjutnya nanti dilakukan proses registrasi, termasuk juga dilakukan proses penyampaian ya dokumen-dokumen yang diperlukan bagi proses permohonan izin ini. Selanjutnya, ketika semua dokumen sudah disubmit, maka nanti ketika disubmit, maka permohonan itu akan masuk langsung ke pihak evaluator secara otomatis, secara random ya. Jadi kita tidak melakukan prosesnya by system. Kita tidak bisa memilih siapa evaluator, siapa yang akan mengevaluasi, tidak bisa memilih, tetapi didasarkan pada sistem saja, secara random. Kemudian setelah dievaluasi dan jika memenuhi syarat, maka nanti akan dilanjutkan dengan melakukan penerbitan kode billing untuk pembayaran biaya izin ya dengan waktu yang telah kami sampaikan tadi. Ketika pembayaran izin telah dilakukan, maka nanti melalui sistem elektronik juga ya tentu saja tidak dilakukan sekarang ini, tidak ada lagi pembayaran secara cash, semua dilakukan secara elektronik. Maka nanti proses setelah pembayaran dilakukan, maka keputusan tata usaha negara dalam bentuk rekomendasi dan secara otomatis juga akan menyebabkan penerbitan izin kegiatan di sistem OSS tersebut. Dan sebagai informasi saja teman-teman, sistem Balis online kita tidak hanya terintegrasi dengan OSS, tapi juga sudah terintegrasi dengan beberapa sistem ya dengan yang dikelola oleh pemerintah. Yang diantaranya di sini ada Indonesia National Single Window yang digunakan untuk proses memasuk dan mengeluarkan sumber radiasi penyion baik dari dalam maupun dari keluar negeri ya, melalui mekanisme persetujuan impor dan ekspor. Kemudian kita juga sudah melakukan integrasi dengan sistem informasi PNBP online ya, sehingga nanti pembayaran biaya izin dilakukan secara elektronik melalui bank manapun ya tidak terbatas pada bank-bank tertentu ya. Kemudian juga sistem kita Balis online juga sudah terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh BRIN, dulu Batan ya, dulu Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai pusat pengolahan limbah radioaktif. Namun dengan sejalan dengan integrasi atau merge seluruh lembaga-lembaga riset saat ini sudah dikelola oleh BRIN. Ini sudah terintegrasi juga sehingga proses-proses pengolahan limbah ataupun sistem otorisasi pengiriman limbah radioaktif juga sudah dilakukan secara terintegrasi.
Terakhir, dari pemaparan kami, izinkan kami untuk sharing kontak-kontak layanan perizinan sektor ketenaga nukliran berkaitan dengan perizinan pemanfaatan sumber radiasi penyiaran. Teman-teman BOS bisa menggunakan nomor-nomor yang di sebelah kiri, yaitu beberapa nomor helpdesk perizinan, ada untuk juga fasilitas kesehatan, fasilitas penelitian dan industri, kemudian juga terkait dengan perizinan bagi petugas fasilitas radiasi. Dan kami juga memiliki email, dan ini untuk kegiatan-kegiatan berkaitan dengan perizinan pemanfaatan sumber radiasi penyiaran, seperti well logging tadi ya, ataupun radiografi industri misalkan, atau kegiatan-kegiatan radioterapi, kedokteran nuklir, radiologi diagnostik dan intervensional di bidang kesehatan itu bisa melalui nomor-nomor ini. Kemudian untuk terkait dengan perizinan instalasi dan bahan nuklir, termasuk di sini juga untuk terkait dengan pertambangan bahan galian nuklir, bisa menghubungi ke nomor 0813-890-7658 atau email bpibn@bapeten.go.id ya. Ini bisa digunakan nomor ini, walaupun sebenarnya Bapak Ibu juga bisa cek ya di halaman website Bapeten beberapa nomor-nomor yang bisa digunakan ya, nomor-nomor kantor. Namun mengingat kita pada saat ini masih pandemi, maka kita lebih sering WFH memang dalam berbagai aktivitas kita, maka jauh lebih efektif teman-teman BOS bisa menggunakan nomor-nomor mobile ini. Kemudian juga berkaitan dengan sektor pendukung ketenaga nukliran, ini juga seperti untuk mengajukan permohonan izin berkaitan dengan lembaga uji ketenaga nukliran ya, dan juga lembaga pelatihan, dapat menghubungi 3 nomor ini ya, nomor mobile ini, termasuk juga bisa dilakukan komunikasi melalui email sebagaimana tercantum di layar rekan-rekan sekalian. Saya kira demikian penyajian terkait dengan pelayanan perizinan sektor ketenaga nukliran. Saya mohon maaf dari awal tadi mungkin tidak tampil secara sempurna materi yang disampaikan, tapi mudah-mudahan bisa membantu ya menjelaskan berbagai aspek pelayanan ketenaga nukliran ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.